Halo, selamat datang di praktikum PSW 1. Pada praktikum ini, kita akan membahas lebih lanjut pengenalan tentang bagaimana melakukan konfigurasi tampilan web secara manual. Nah, jadi pada modul praktikum ini kita akan membahas mengenai WordPress. Sebagian besar dari adik-adik udah tahu kan apa itu WordPress? Jadi, WordPress itu merupakan salah satu media yang digunakan untuk membuat halaman web atau biasa disebut dengan Content Management System tanpa menggunakan kode pemrograman. Pada praktikum ini kita akan menggunakan WordPress offline. File installer WordPress-nya bisa kita unduh melalui link berikut ini. Oke, kita klik button untuk mengunduh filenya. Oh iya, berikut ini beberapa kebutuhan yang harus dilengkapi terlebih dahulu agar WordPress offline ini dapat digunakan, yaitu web server yang dapat mendukung penggunaan PHP dan juga MySQL. Nah, untuk mengaksesnya, kita bisa menggunakan XAMPP. Jadi, sebelum kita melakukan instalasi dan konfigurasi untuk WordPress, kita bisa melakukan instalasi XAMPP terlebih dahulu. Pertama, kita kunjungi URL yang sudah disediakan dalam modul. Oke, kita pilih versi yang terbaru. Bisa sesuaikan dengan spesifikasi laptopnya ya. Setelah installer berhasil download, kita klik kanan, Run as Administrator, kemudian OK. Setupnya Next. Kita mulai setup. Ya, Next. Oke, foldernya. Pilih bahasanya. Next. Ready to install. Kita tunggu sampai proses instalasi berhasil 100%. Setelah itu finish. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menjalankan web server Apache dan aplikasi database MySQL melalui XAMPP Control Panel. Pada halaman XAMPP Control Panel, kita klik tombol Start. Pastikan statusnya sudah jadi start dan dalam keadaan running. Apache merupakan web server yang kita gunakan dan memiliki peran sebagai perantara antara mesin server dan mesin pengguna. Kalau MySQL kita gunakan untuk keperluan database. Nah, jadi WordPress juga menggunakan MySQL sebagai salah satu media untuk menyimpan seluruh konten dan data yang terdapat dalam WordPress. Jadi, apa kaitan PHP dan HTML? Nah, jadi PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang server-side. Maksudnya server-side programming di sini adalah jenis bahasa pemrograman yang hanya dapat dijalankan melalui server. Nantinya, kode PHP kita akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan oleh browser untuk ditampilkan ke layar klien. Biasanya juga digunakan fungsi-fungsi dalam bahasa pemrograman PHP untuk membuat, membaca, mengubah, ataupun menghapus data dalam SQL yang kemudian dapat ditampilkan pada halaman web. Jadi, langsung aja kita bikin database melalui localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita bisa membuat database untuk WordPress yang akan kita gunakan. Misalnya kita bikin namanya WordPress DB. Kita setting, oke, create. Setelah itu, kita dapat mengekstrak file WordPress yang sudah kita unduh tadi, kemudian kita letakkan dalam folder htdocs. Kita buka filenya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau WordPress ini terdiri dari kumpulan file PHP. Oke, sekarang kita lanjutkan ke proses instalasi WordPress offline menggunakan XAMPP. Kita mulai dengan mengakses localhost /WordPress. Halaman ini sekedar hanya memberikan informasi terkait konfigurasi yang akan kita lakukan. Oke, let's go. Kita isi database name-nya sesuai nama database yang sudah kita inisiasi tadi. Username-nya root. Root ini merupakan default user yang tergenerate oleh MySQL.
Dan passwordnya kita kosongin, karena username root secara otomatis tergenerate tanpa password. Database hostnya kita isi localhost, karena web server dan MySQL kita berada di lokasi yang sama. Table prefixnya wp underscore. Table prefix ini merupakan beberapa karakter unik yang akan ditambahkan pada tiap table dalam database MySQL. Gunanya table prefix ini yaitu untuk mempermudah kita dalam menggunakan lebih dari satu WordPress offline, tapi tanpa menambah database. Jadi kalau kita menginstal dua WordPress, kita cuma ganti table prefixnya ini aja. Misalnya wp1 dan wp_2. Oke, submit. Proses konfigurasi kita udah berhasil. Kita pilih run the installation untuk mulai pembuatan table WordPress. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi terhadap situs WordPress. Site title ini akan menjadi identitas atau judul dari situs WordPress kita. Username di sini akan menjadi identitas dari admin website WordPress ini. Kemudian passwordnya, email yang diizinkan untuk terhubung dengan WordPress ini. Checklist privacy ini sebenarnya pilihan untuk situs yang live ya. Oke. Sudah selesai, kita install WordPress. Nah, jika instalasi berhasil akan muncul halaman login. Anda bisa memasukkan username yang sudah dimasukkan tadi ataupun email, kemudian masukkan passwordnya. Ini contoh untuk sampel page yang bakalan kalian bikin. Oke, selanjutnya adik-adik dapat melanjutkan tugas yang diberikan dalam modul praktikum ya. Selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan dalam forum ataupun WA group ya.